Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan aktivitas hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan pada kita hari ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sudah barang tentu diantaranya mari anak sekalian kita gunakan apa yang Allah berikan, nikmat yang banyak tadi untuk menambah iman dan takwa kita di sisi Allah SWT dengan berusaha menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua anak sekalian dan saya ya senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani tugas utama hidup kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan ya, kita mulai dengan materi sains kita ya tentang kimia, yang mana pada pertemuan di awal kemarin sudah kita sampaikan bahwa kita akan mulai ya membicarakan pada bab reaksi redoks dan sel elektrokimia ya. Nah, sebagai materi atau konsep dasarnya ya, maka kita harus tahu yang berkaitan dengan hal-hal sebelum ke reaksi redoks ya. Karena reaksi redoks itu berkaitan dengan reaksi kimia, ya memang kita harus tahu apa itu reaksi kimia, ya. Kemudian juga apa itu reaksi redoks, ya. Juga apa itu persamaan reaksi kimia. Jadi yang dimaksud dengan suatu reaksi kimia itu adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau lebih zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Nah, ini yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, yang berkaitan dengan reaksi kimia. Biasanya ada reaktan dan menghasilkan produk. Jadi ada sesuatu yang direaksikan, maka hasilnya itu dinamakan produk ya. Itu adalah satu proses reaksi kimia. Nah, apa bedanya dengan reaksi redoks ya? Reaksi redoks dengan reaksi kimia itu apa bedanya ya? Jadi sebetulnya reaksi redoks itu adalah bagian dari reaksi kimia ya. Jadi reaksi redoks itu bagian dari reaksi kimia. Hanya di dalam reaksi redoks itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Yaitu syarat yang utama adalah suatu reaksi kimia dinamakan reaksi redoks kalau dalam reaksi tersebut itu terjadi perubahan bilangan oksidasi. Ya. Itu maka dinamakan reaksi redoks. Kalau dalam reaksi itu tidak ada perubahan bilangan oksidasi, maka dinamakan reaksi bukan redoks. Ya. Itu bedanya antara reaksi kimia dengan reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu sekali lagi merupakan bagian dari reaksi kimia. Hanya dalam reaksi redoks itu digolongkan ke dalam reaksi redoks harus ada
syarat yang harus dipenuhi, yaitu dalam reaksi tersebut ada perubahan biloknya, ada perubahan bilangan oksidasinya dari mana? Dari reaktan ke produknya. Nah, itu maka diwujudkan dalam bentuk yang namanya persamaan reaksi kimia. Jadi persamaan reaksi kimia itu adalah pernyataan yang secara matematis ya dituliskan yang melambangkan pembentukan produk dari reaktan ya. Jadi ada produk, ada reaktan ya. Biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Dari A plus B menjadi C plus D. Ini namanya adalah persamaan reaksi kimia. Ya. A plus B-nya itu adalah reaktan ya. Kemudian C plus D-nya adalah produk atau hasil. Nah, nanti dalam reaksi redoks ya, syarat A plus B menjadi C plus D ini dikatakan sebagai reaksi redoks ya, kalau dalam reaksi tersebut dari A plus B menjadi C plus D ini unsur-unsurnya itu mengalami perubahan bilangan oksidasi ya, bilangan oksidasi. Itu. Nah, bagaimana kita tahu terjadi perubahan bilangan oksidasi? Ya, berarti kita harus tahu bilangan oksidasi dari unsur-unsur tersebut ya. Ya. Kalau tidak tahu bilangan oksidasinya, ya kita tidak tahu ada perubahan apa tidak ya. Maka itu kita harus tahu aturan-aturannya untuk bagaimana suatu unsur itu diberi bilangan oksidasi. Maka kita harus tahu aturannya ya. Gitu. Nah, sebelum masuk ke aturan ya, aturan-aturan tentang bagaimana bilangan oksidasi, ya kita harus tahu dulu apa itu yang disebut bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi itu adalah muatan yang dimiliki suatu atom saat terjadi perpindahan elektron. Ini di materi kelas 10 mungkin ya, tentang ikatan itu kan ya, ada. Jadi unsur itu kan cenderung untuk melepas atau menerima elektron ya. Melepas atau menerima itu berarti kan terjadi perpindahan elektron. Nah, saat itulah ya akan terjadi yang dinamakan bilangan oksidasi. Maka bilangan oksidasi itu bisa positif ya, bisa negatif ya. Positif kalau berarti dia terjadi perpindahannya melepaskan ya. Kalau melepaskan kan positif ya. Ya. Terjadi negatif kalau dia menerima. Itu. Jadi bilangan oksidasi itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Karena itu berkaitan dengan terjadinya perpindahan elektron ya. Ini anak-anak sekalian yang berkaitan dengan apa itu yang disebut dengan bilangan oksidasi ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana aturan-aturan di dalam menentukan bilangan oksidasi ya. Ada kurang lebih ada 8 ya, 8 aturan. Ini tidak perlu dihafalkan ya. Nanti kalau langsung kalian praktekkan ya di dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur atau suatu senyawa ya, maka 8 aturan ini langsung otomatis ya sudah diterapkan ya, tidak perlu dihafalkan. Yang penting yang pertama ini perlu difahami dulu ya di masing-masing aturan ya. Jadi yang pertama, aturan penentuan bilangan oksidasi yang pertama yaitu bilangan oksidasi unsur bebas dalam bentuk atom atau molekul adalah 0 ya. Ya, ini kalian harus tahu unsur ya dan senyawa ya. Unsur dan senyawa ini harus bisa membedakan ya. Ini materi kelas 10 kan. Jadi unsur apa bedanya dengan senyawa ya.
Kalau unsur itu zat tunggal, dia berdiri sendiri hanya satu zat ya. Kalau senyawa itu gabungan dari beberapa unsur kan begitu ya. Ya, itu bedanya unsur dan senyawa. Sehingga kalau senyawa itu berarti mesti terdiri dari beberapa unsur ya. Kalau unsur itu berarti zat tunggal, maka dia hanya satu ya. Nah, ini contohnya ya. Unsur bebas yang dalam bentuk atom itu seperti apa ya. Ya. Ini yang berbentuk unsur bebas yang berbentuk atom misalnya adalah C ya. C itu kan biasanya ditulis dalam sama reaksi hanya C saja ya. C tok ya. Kemudian Ca ya, kalsium itu juga Ca. Ca tok ya. CO tembaga itu juga sama ya. CO saja ya. Na, Fe, Al, Ne dan sebagainya. Ini namanya adalah unsur bebas bentuknya atom ya. Nah, ini semuanya kalau dalam reaksi redoks nanti dia diberi bilangan oksidasi sama dengan 0 ya. Kemudian yang dalam bentuk molekul ya. Misalnya adalah H2O2, Cl2 ya, P4 atau S8 itu namanya poliatom ya. Kalau yang H2O2, Cl2 dan sebagainya itu adalah yang dinamakan molekul yang ya, tidak dalam unsur yang dalam bentuk molekul yang juga diberi bilangan oksidasi sama dengan 0 ya. Maka penulisannya kalau dalam reaksi H itu kan tidak hanya H saja ya, H tok, tapi dituliskan dalam bentuk H2 karena dia adalah namanya diatomik ya. O2 juga dituliskan dalam reaksinya nanti O2 tidak O tok ya. Itu karena dia dalam bentuk molekul ya, namanya diatomik. Cl2 juga demikian. Dia adalah dituliskan nanti dalam reaksinya itu Cl2 tidak Cl tok. Ya. Nah, tetapi H2, Cl2, O2 itu dalam penentuan bilangan oksidasi nanti diberi bilangan oksidasinya adalah juga sama dengan 0. Ya. Gitu ya, bisa difahami ya. Karena ini adalah semuanya atom ya, kan dia berdiri sendiri. H, walaupun H2 dia kan hanya H saja ya. Unsurnya hanya H saja. O, walaupun O2 juga unsurnya kan hanya H saja. Maka dia digolongkan ke dalam bentuk unsur bebas ya. Unsur bebas. Tidak dalam senyawa. Ini aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua adalah bilangan oksidasi ion monoatom. Monoatom itu satu atom. Dan poliatom itu adalah sesuai dengan jenis muatannya. Jadi tinggal melihat muatannya. Ini yang monoatom ya, misalkan Na plus. Ya, maka kalau ada Na plus, kalau ditanyakan berapa bilangan oksidasi Na plus ya berarti 1 positif ya, sesuai dengan muatannya. Ya. Kalau ada Mg2 plus ya, kalau ditanyakan berapa bilangan oksidasi Mg ya berarti 2 plus ya. Al3 plus ya, berapa bilangan oksidasinya ya berarti 3 plus ya. Ini aturan yang kedua, jadi tidak sulit kan. Jadi kalau ada unsur yang dalam bentuk ya monoatom yang bermuatan ya, maka itulah bilangan oksidasinya. Ya. Kalau dalam poliatom ya sama arti poliatom berarti kan lebih dari 1 ya. Misalkan NH4. NH4 kan berarti ada unsur N dan H ya. Maka dia lebih dari 1. Ini juga sama NH4+, maka kalau ditanyakan berapa bilangan oksidasinya
NH4 ya 1 plus. Ya, SO4 2 min. Berapa bilangan oksidasinya SO4? Ya berarti 2 min. Ya. Berapa bilangan oksidasinya PO4? 3 min. Ya berarti min 3 atau 3 min ya. Ini jadi intinya bahwa bilangan oksidasi ion itu sesuai dengan muatannya. Kalau muatannya positif ya berarti dia positif, kalau muatannya negatif berarti dia negatif. Kemudian yang ketiga adalah bilangan oksidasi unsur pada golongan logam. Ya. Golongan logam itu kan golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Maka sesuai dengan golongannya. Ya, jadi kalau unsur-unsur yang ada di golongan 1 seperti Na, K ya, itu berarti dia bilangan oksidasinya adalah 1 plus ya. Karena logam itu selalu cenderung melepaskan, maka dia memiliki bilangan oksidasi yang selalu positif. Jadi pada umumnya logam-logam itu selalu memiliki bilangan oksidasi yang positif. Nah, positifnya berapa itu sesuai dengan golongannya. Kalau golongan 1 ya berarti 1 plus. Ya. Nih, misalkan bilangan oksidasi Na dalam NaCl berapa? Ya, karena Na itu adalah di golongan 1, maka Na adalah biloknya 1 plus. Ya. Kalau golongan 2 ya berarti bilangan oksidasinya adalah 2 plus atau plus 2. Ya, misalnya Mg dalam senyawa MgSO4 ya, maka Mg itu 2 plus ya, Mg adalah 2 plus karena dia di golongan 2A. Demikian juga untuk yang di golongan 3A, misalkan Al2O3. Nah, berapa bilangan oksidasinya Al? Ya berarti Al adalah 3 plus ya. Al itu 3 plus. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bilangan oksidasi unsur transisi ya, itu lebih dari 1. Maka unsur transisi itu termasuk yang dikelompokkan dalam senyawa yang namanya polivalen ya. Poli itu banyak, valensi atau bilangan oksidasinya banyak. Jadi bilangan oksidasinya lebih dari 1. Ini yang di golongan transisi atau di golongan B. Itu diantaranya adalah ya misalkan ini. Dalam CO itu dia bisa membentuk senyawa CO2O dan CuO ya. Kalau dalam CO2O berarti bilangan oksidasinya CO adalah 1 plus atau plus 1. Dalam CuO bilangan oksidasinya adalah plus 2 ya. Demikian juga untuk FeO dan Fe2O3 berarti biloknya untuk biloknya Fe untuk FeO dalam FeO itu adalah plus 2, biloknya Fe dalam Fe2O3 adalah plus 3 ya. Demikian juga untuk Sn dalam SnCl3 dan juga dalam SnCl4 ya. Kemudian yang kelima adalah jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang berbentuk ion itu sama dengan muatannya ya. Jumlah bilangan oksidasi unsur yang membentuk ion itu sama dengan muatannya. Jadi misalkan NH4 plus ya. Maka jumlah bilangan oksidasi unsurnya berarti dalam NH4 plus karena ada unsur apa? Unsur N dan unsur H. Maka nanti kalau bilangan oksidasi unsur N dan H itu dijumlahkan, itu adalah sama dengan plus 1. Ya, demikian juga dalam ion SO4 2 min ya. Berarti ada 2 unsur kan di situ, yaitu unsur S dan unsur O. Maka kalau unsur S
bilangan oksidasi unsur S dan unsur O itu dijumlahkan, ya, harus sama dengan min 2 gitu. Demikian juga untuk yang PO4 3 min, maka jumlah bilok unsur P dan O di dalam PO4 itu adalah sama dengan min 3, ya. Kemudian yang keenam adalah bilangan oksidasi unsur hidrogen dalam senyawa itu adalah +1. Ya. Bisa membedakan ya, hidrogen tadi di awal kalau dalam bentuk unsur bebas dia 0, tapi kalau dalam bentuk senyawa berarti dia sudah bersenyawa dengan unsur yang lain, maka dia selalu diberi +1. Kecuali kalau berikatan dengan logam, ya, karena logam selalu positif, ya, berarti hanya itu yang negatif. Ya, jadi misalkan dalam senyawa HCl ya tadi ya, maka bilangan oksidasi H berarti adalah 1+, ya. Kemudian yang ketujuh, bilangan oksidasi oksigen. Unsur oksigen dalam senyawa adalah min 2. Ya. Bisa membedakan ya, oksigen dalam unsur bebas berarti dia bentuknya O2 itu 0, tapi kalau oksigen dalam bentuk senyawa, misalkan dalam senyawa H2O, ya, itu kan senyawa karena ada H dan O, ya, penyusun H2O. Berarti O di dalam H2O itu adalah min 2. Hanya berapa? Hanya +1 tadi. Gitu. Ya. Kecuali ya bilangan oksidasi O ini dalam peroksida, ya. Dalam peroksida itu artinya unsur yang kelebihan oksigen, kan namanya peroksida. Itu diberi min 1, ini hanya pengecualian saja ya. Tapi kebanyakan kan banyak senyawa yang tidak dalam bentuk peroksida, ya. Jadi ini sebagai pengecualian saja supaya diketahui ya, kalau misalkan nanti dalam senyawa Na2O2 ini namanya peroksida karena harusnya hanya Na2O kan kalau dia membentuk senyawa. Tapi ada senyawa yang namanya Na2O2 ya, natrium peroksida. Nah, dalam keadaan seperti ini bilangan O-nya itu adalah min 1 ya. Kemudian dalam BaO2 ya, barium peroksida, namanya barium peroksida. Harusnya kalau dalam bentuk oksidanya dia kan BaO saja ya. Tapi kalau BaO2 berarti dia adalah digolongkan ke dalam senyawa yang kelebihan oksigen atau peroksida. Ini pengecualian aja ya, enggak perlu dipikirkan yang terlalu banyak ya, karena senyawa-senyawa ini hanya sedikit ya yang peroksida itu. Kemudian yang terakhir, yang 8 adalah ini. Jumlah total bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa itu adalah sama dengan 0. Jadi kalau dalam suatu senyawa itu berarti kan gabungan dari beberapa unsur tadi ya. Maka kalau unsur-unsurnya ini bilangan oksidasinya itu dijumlahkan, maka dia sama dengan 0 ya. Jadi contohnya ini. Ya. Bilangan oksidasi H2O ya sama dengan 0 karena kalau dijumlahkan bilangan oksidasi atomnya ya, misalkan ini ya, H2O tadi ya, misalkan. Dalam H2O berarti kan ada dua unsur yaitu H dan O ya. Ya kan? Nah, kalau bilangan oksidasi unsur-unsur dalam H2 itu dijumlahkan, berarti unsur H dan O itu dijumlahkan sama dengan 0. Itu. Nah, dari ketentuan yang ada dalam aturan bilangan oksidasi tadi kan H itu dalam senyawa diberi +1 ya.
diberi plus 1. Kemudian O-nya itu min 2 ya. Maka dalam H2O berarti ada 2H kan, berarti 1 atau plus 1 kali 2 karena jumlah atom H-nya kan 2 berarti. Kemudian O-nya adalah min 2 jumlahnya 1 berarti min 2 kali 1. Ya, sehingga kalau dijumlahkan bilognya H berarti plus 2, bilognya O berapa? Min 2. Maka kalau dijumlahkan berarti sama dengan 0 ya, min 2 dengan plus 2 kan 0. Nah itu maksudnya ya. Jadi bilangan oksidasi dalam suatu senyawa itu kalau masing-masing unsurnya itu dijumlahkan bilognya maka akan sama dengan 0 ya. Kalau senyawa yang bermuatan ya tadi sama dengan muatannya. Jadi misalkan ada soal ini ya, tentukan bilangan oksidasi unsur S dalam senyawa. Ya, berarti nanti dalam senyawa H2SO4 ini ya, dalam senyawa H2SO4 berapa bilangan oksidasinya S ya, berarti kalau dijumlahkan nanti bilangan oksidasi O ditambah bilangan oksidasi S ditambah bilangan oksidasi H ya, itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, gitu. Nah, gimana mencarinya? Ya, mencarinya dari tadi aturan yang ada di dalam bilangan oksidasi tadi ada 8 tadi kan yang bisa kita tentukan di sini berarti hanya dalam senyawa kan berarti H2SO4 H dalam senyawa itu berapa tadi? Plus 1 ya. Plus 1 berapa jumlah atomnya? 2 berarti 2 kali plus 1 2 plus. Kemudian ditambah bilognya S ditambah bilognya O itu sama dengan 0 lah. Yang sudah diketahui kan O-nya berapa tadi? O dalam senyawa itu diberi min 2 kan? Min 2 kali 4 berapa? Min 8 ya. Berarti plus 2 bilangan oksidasinya H ditambah bilognya S ditambah bilognya O sama dengan 0 kan gitu. Berarti bilognya H adalah plus 2 ditambah bilognya S ditambah bilognya O berapa? Min 8 plus 2 plus bilognya S plus min 8 sama dengan 0 berarti berapa bilognya S? Nah, bilognya S berarti adalah berapa? Ya, plus 6 ya. Berarti plus 2 ditambah plus 6 ditambah min 8 kan sama dengan 0.